Kita masuk kepada yang kedua ya, recognizing pronoun reference itu jika pronoun yang ada dalam kalimat ini tidak bisa kita temukan reference-nya atau noun-nya dalam kalimat yang sama, tapi dia ini adalah hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Jadi kemungkinan kebanyakan aktivitas kita jika menghadapi pronoun reference itu dalam between sentences berhubungan dengan kalimat yang sebelumnya. Kebanyakan dari reference-nya atau refers to-nya itu mengacu kepada kalimat yang sebelumnya. Jadi berhati-hati dengan noun yang ada pada kalimat sebelumnya. Oke, ini akan lebih gampang lagi jika kita melihat ke contohnya. Ya, intinya ini aja. Kalau yang within sentence, kita bisa temukan pronoun itu mengacu ke siapa, noun-nya, tetap dalam kalimat itu bisa kita cari. Tapi kalau yang bentuknya between sentences, nggak bisa kita cari pronoun ini maknanya siapa atau reference-nya atau refers to-nya kemana dalam kalimat itu juga. Di mana sama dengan keberadaan pronoun, tapi biasanya itu kebanyakan kita melihat kepada kalimat sebelumnya. Fokusnya masih tetap kepada noun. Noun ya, nggak berubah dia. Fokusnya masih kepada noun. Tapi nounnya nggak dalam kalimat itu kita cari, tapi di kalimat yang sebelumnya. Kebanyakan seperti itu. Oke, uh, kita baca kalimat yang berikut ini. More and more libraries are offering special services for their patrons. These include entertainment facilities, community activities, and facilities for blind readers. Nah, ini kalimatnya. Karena kebanyakan tadi informasi dari saya, bahwa kebanyakan si penulis ini menggunakan pronoun, tentu kita harus tepat mereverse pronoun yang ada ini mengacu ke bendanya yang mana. Ya, jadi kita lihat dulu, atau kita kumpulkan deh namanya istilahnya. Kita kumpulkan apa saja pronoun yang ada di kalimat ini. Pronouns yang ada di kalimat ini. Baca lagi baik-baik lalu kita highlight. More and more libraries are offering special services for their. Oke, ketemu their. Their ini kan ke pronounnya kepunyaan ya. Kalau ada noun di belakangnya namanya adalah possessive adjective. Oke, their ini untuk bendanya lebih dari satu. Berarti kita butuh noun dalam bentuk plural. Oke, ini mengacu kepada noun bentuknya lebih dari satu. Ini kan nggak perlu saya ajarkan lagi ya, noun plural. Berarti kita mereverse ke benda yang plural juga. Nah, di mana kita temukan bendanya? Di depan si there ini atau di belakang si there ini? Di depan si there. Oke, kita cari. Mana saja yang bisa menjadi opsinya benda plural. Special services, bisa ya services, kan plural ini karena ada services, lalu ada lagi mana nih ya, libraries. Oh, ini kan juga plural karena ada libraries. Ada dua itu saja. Mana yang tepat? More and more libraries are offering special services for there-nya ini ke services yang tepat atau there-nya ini ke libraries? Libraries, yes, very good. Nah, nggak bisa kita artikan patterns mereka. Mereka yang mana? Karena banyak noun di depannya, jadi harus tepat kita pilihnya. Nah, di mana kita temukan si acuannya ini? Masih di kalimat yang sama dengan kalimat keberadaan si pronoun, kan? Ya, ini yang namanya within sentence. Right. Nah, kalimat kan mungkin satu aja dalam bentukan paragraf, mungkin dua, tiga, atau berapa banyak lah yang dibikin oleh si penulis ini. Nah, di sisa kalimat ini, tugas kita masih sama. Kita cari pronoun yang ada di sana. Coba lihat mana pronoun yang ada di sini. This, oh, ketemu this. Oke. This ya, this kan tadi pronoun ya, penunjuk. Benda juga, this itu untuk yang plural atau singular ya?
plural, masih kita akan mencari benda yang plural juga. Include entertainment facilities, communities activities, and facilities for blind readers. Nggak ada lagi pronoun. Berarti yang kita mesti cari adalah kemanakah acuan si this ini. Nah, bisa nggak kita temukan dalam kalimat ini dia, kemana acuannya? Nggak bisa lagi. Jadi nggak berlaku di sini within within sentence. Tapi yang berlaku adalah hubungannya between sentence. Karena pronoun si this ini akan kita temui reference-nya atau refers to-nya pada kalimat ini. Nah, ini dinamakan dengan between sentences. Caranya masih sama, masih kita lihat di depan si this itu, berarti di kalimat sebelumnya ya, di depan si this ini bentukannya noun. This ini plural, berarti noun-nya yang plural. Oke, mana dia noun yang plural coba? Their patterns. Atau kan sama lagi ya, their patterns. Atau services. Atau library. Mana yang tepat? Nggak bisa kita this, ini, include, no. Nggak make sense lagi untuk advanced readers. Harus tahu acuannya kemana. Apakah ke libraries? Atau special services? Atau their patterns? Jawabannya adalah this refers to special services atau services saja juga bisa. Nah, baru bermakna bacaannya. Jadi, kita nggak dia, ini, itu lagi, no. Tapi cari reference-nya kemana atau refers to-nya kemana. Oke, nah sekarang kita lihat yang selanjutnya. Kalimat selanjutnya adalah some people think of a family as a mother, a father, and their children. Others include grandparents, uncles, aunts, and cousins. Right? Prosesnya masih sama. Coba deh cari pronoun. Mana aja pronoun? Some people. Kalau some ini kan udah jelas aja ya. Yang diacu adalah some people. Karena ini kan determiner. Okay? Penunjuk. Ini people. Ini noun-nya. Okay. Jadi nggak mencari ke depan kita untuk some people jika ada noun di belakangnya. Think of a family as a mother, a father, and ketemu lagi deh noun nih. Their children. Their ini kan their children. Oke, possessive adjective lagi ya. Nah, their ini siapa nih? Ini masih bisa kita temukan dalam satu kalimat ya. Within sentence. Bisa kita temukan di sekitar ini nih dia nih. Siapa there coba? Siapa there di sini? There adalah some people think of a family as a mother and a father and their children. A father, a mother, and father, their children. Oke, there some people's children. Logisnya kita cari nih. There ini kan bisa people, bisa ini ya, bisa people. Sebagai noun-nya saya halen deh. Bisa people, bisa mother, or father. Mana yang tepat? People's children atau mother or father children? Ini yang paling tepatnya. Jadi makanya kita harus mencari reference biar sense of reading-nya dapat. Lalu maknanya tertangkap dengan baik. Right? Nah, kemudian lihat lagi sisanya. Ini yang within sentence ya. Kalau yang between sentences gimana tadi? Ketemu dong. Ini others, pronoun reference juga, pronoun juga. Others include grandparents, uncles, aunt, and cousin. Oke. Ada titik nih di sini. Berarti nggak bisa kita temukan di sini. Karena mencari others ini kan harusnya di depannya, berarti between sentences. Oke, carilah di depannya itu yang merupakan ini noun. Others itu bentuknya plural. Mana noun yang plural? Oke, ketemulah di sini bahwa noun-nya adalah people. Others berarti other people, ya kan? Other people. Nah, ini dia yang dimaksudkan dengan mencari
reference atau refers to dari sebuah pronoun yang ada di kalimat sebelumnya, bukan di kalimat yang sama di mana si pronoun itu berada. Right. Nah, kadangkala ada pula penggunaan pronoun ini nggak bisa kita cari, baik dalam within sentence atau between sentences, karena penggunaan pronoun beberapa pronoun ini digunakan oleh si penulis untuk mengacu ke pembaca. Nah, kayak saya lah misalnya dalam kelas bahasa Inggris ini, kan sering memakaikan kita ya. Kita ini kan yang saya maksudkan yang mahasiswa saya, tapi saya pakaikan kita. Nah, ada kalanya beberapa pronoun seperti ini, seperti pronoun you, misalnya kalau kita baca sebuah artikel, you must identify you siapa you? No, it is not something something else, someone else in the reading, but you as a reader. Ya, kalau Ustadz misalnya pakaikan ini, mereka itu barangkali yang pendengarnya Anda. Nah, banyak sekali variasi-variasi yang digunakan untuk dalam penggunaan pronoun ini yang mengacu bukan kepada noun yang berada di teks itu, no, but for you, for the reader. Apa yang sering muncul di penggunaan you, your, yours, acuannya bukan noun lain dalam kalimat, tapi you yang membaca. Atau dia pakaikan we, kayak saya kan memakaikan di kelas ini kan kita. Kita ini bukan siapa ya yang kita cari di depan si we itu, no, but you as a reader, atau us, atau our, atau ours. Nah, refers to-nya adalah kepada readers. Nah, nggak perlu dicari dalam teks, walaupun dia nanti within sentence, dia keberadaannya atau between sentences. Kadang-kadang ini sering digunakan untuk mengencourage pembaca saja, untuk membuat pembaca itu terjun ke dalam bacaan atau sing with the words. Oke, nah contohnya yang mana untuk penggunaan pronoun ini yang mengacu kepada pembaca? Kita baca nih kalimat ini. Perhaps your language learning has been less than successful. Then you might do well to try some of this technique. Kalau perhatikan you-nya, karena kan ini yang meragukan adalah penggunaan you sebagai mengacunya kepada pembaca, bukan kepada siapa ya kita cari lagi. Nah, ini you, nggak mesti lagi kita cari siapa di depannya yang merupakan noun, siapa you-nya. No, that is you. You are the readers. Dia bicara pada yang baca dia ini. Nggak perlu lagi dicari. Ada kadang-kala penggunaan pronoun itu seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya adalah most of us know that a family is, however, we can learn more about families from social scientists. Okay, most of us yang mana nggak kita cari lagi, udah kita ketahui aja dia ngomong ke kita. Kalau kita baca kan gitu ya, siapalah misalnya gitu. Kita orang debat atau kita, maksudnya pembaca, pendengar. Okay? Nggak perlu kita cari lagi. Learn about families from we. Nah, we juga begitu. Jadi maknanya adalah ke si pembacanya. Refers to-nya ke situ. Nggak perlu lagi dicari di dalam di teks itu siapa noun-nya. Nah, inilah bedanya antara recognizing pronoun reference within sentence and recognizing pronoun reference between sentences. What is your ability to get the right pronoun reference? Satu, highlight ya pronounnya. Kalau membaca itu hindari lagi mentranslatekan this ini, tapi cari pronounnya siapa sehingga artikel yang dibaca itu nyangkut baik pemahamannya. Kemudian kita paham dengan ini maksudnya dari bukan dia siapa, right? Harus dicari kata acuan kata awalnya, noun awalnya apa.
Nah, skillnya adalah satu, tentu paham tentang pronoun dan jenis-jenisnya. Paling tidak yang sering muncul lah kalau kita baca. Yang kedua, kita tahu bahwa kita bisa mencari si pronoun reference itu, si pronoun itu reverse-nya kemana dalam kalimat itu juga. Atau kita bisa cari si pronoun ini reverse-nya di kalimat sebelumnya. Acuannya kemana? Tetap kesemuanya adalah noun. Nah, yang lebih detailnya lagi, jika pronounnya singular, noun yang acuannya juga singular. Jika pronounnya plural, acuannya juga plural. Nah, sampai itu aja sih untuk materinya yang recognizing pronoun reference dalam dua cara ini untuk membuat uh, proses membaca artikel itu lebih mungkin mungkin ya, saya nggak tahu juga. Kebanyakan kita, mungkin termasuk saya, karena terbiasa dengan dia, ini, itu, tapi nggak tahu noun-nya apa, sehingga miss aja materi-materi atau bahan baca itu kadang-kadang. Tapi setelah kita tahu, kita aplikasikan, oh nyangkut itu apa yang dibicarakan oleh si artikel ini. Right? Nah, latihan untuk recognizing pronoun reference between sentences ini ada pada langkah keenam ya. Pada langkah keenam itu dalam bentuk paragraf.